Al-hadi asyara al-julusu bainas sajdataini. Artinya, dan rukun sholat yang ke-11 duduk antara dua sujud. Jadi Bapak Saudara, kajian kita pada malam hari ini masih terkait tentang rukun sholat. Pada kali ini kita udah masuk pada kajian rukun sholat yang ke-11, duduk antara dua sujud. Ya, jadi kalau kita sholat tuh, ya kan ada namanya sujud, kemudian duduk, terus sujud. Nah itu duduknya disebut al-julus bainas sajdataini. Ya, jadi duduk antara dua sujud. Kenapa disebut duduk antara dua sujud? Karena memang duduknya tuh diapit sama dua sujud. Ya, jadi sujud yang pertama, kemudian mau sujud yang kedua, kita duduk. Nah duduknya disebut duduk antara dua sujud. Nah itu termasuk rukun Bapak Saudara. Jadi kalau seandainya ada orang sholat lupa duduk antara dua sujud, kagak sah, karena dia rukun. Sama dengan sujudnya, sujud rukun. Setiap rakaat sujud 2 kali, duduknya 1 kali. Nah itu harus dikerjakan. Kalau ada orang sholat lupa, ya kagak boleh juga. Sebab yang namanya rukun, ya baik ditinggalnya lupa maupun secara sengaja batal. Makanya nanti ada solusinya. Kalau seandainya ada orang sholat nih Bapak Saudara, pada rakaat pertama lupa duduk, ingatnya pada saat rakaat kedua, itu bagaimana? Nah nanti anggap saja rakaat yang kita laksanakan tanpa duduk antar dua sujud dianggap lago, artinya nggak dihitung. Jadi nanti rakaat yang kedua berarti itu posisinya dianggap sebagai rakaat pertama. Jadi rakaat yang pertama udah nggak usah dihitung lagi, itu udah lago, sia-sia. Kenapa? Karena di dalam rakaat tersebut tidak ada duduk antara dua sujud. Jadi nggak usah bingung. Nah ini pentingnya orang ngaji begitu, sehingga suatu saat kalau ada kejadian, nah itu dia harus bisa langsung ya menyatakan ya secara sah dan yakin, jangan ragu-ragu. Sama juga ketika ada orang lupa tasawuf awal. Nah sekarang kita lihat tasawuf awal, bagaimana hukumnya tasawuf awal sunnah ab'an. Nah pada saat kita tinggalkan ya tasawuf awal, kemudian kita berdiri Allahu Akbar. Nah kita harus bisa menentukan sikap. Oh berarti tadi yang saya tinggalkan yaitu tasawuf awal. Udah diri tegak, nggak usah duduk lagi. Ini posisi begini ini kita harus mantep. Ya tuh kalau kita udah ngaji, ya jadi imam, kemudian tasawuf awal lupa, kita bangun dah Allahu Akbar. Posisi kita udah berdiri tegak. Bagaimana sekarang? Udah tenang aja. Ya, jangan terpengaruh dengan di belakang kita. Ya di belakang kita masih tasawuf awal aja, ya nggak mau bangun, dibiarin aja. Ya, yang benar imam udah. Nah, ini kadang-kadang imam ya ragu, udah diri, duduk lagi. Nah, ini salah. Ya, makanya di sinilah kita perlunya ngaji. Setelah kita tahu, mantap. Oh ini ilmunya, udah kita paham. Tapi kalau duduk antara dua sujud rukun. Kalau kelupaan berarti pada saat rakaat kedua anggap rakaat pertama itu batal, lago, sehingga rakaat kedua dihitung menjadi rakaat pertama. Enggak usah dibatalin sholatnya, lanjut aja, sholatnya lanjut. Tapi kalau untuk tasahud awal, kalau ditinggalkan, kecuali kalau posisinya baru Allah, baru gitu, baru Allah, terus ingat, nah langsung duduk kembali.
Ya, di tasawuf awal. Tapi kalau dia udah Allahu Akbar, itu pasti sudah berdiri tegak, udah nggak usah ragu lagi. Ya, ini kadang-kadang ada yang ragu. Ya, udah diri tegak, ya makmumnya juga sengkek juga, ya diduduk aja, ya akhirnya imamnya kembali lagi duduk. Nah ini, jadi jangan. Jadi nanti yang benar bagaimana? Makmum ikutin imam semuanya. Jadi Ustaz nggak tasawuf awal dong? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Tasawuf awal itu sunnah abaan. Nah nanti tinggal imam sebelum salam sujud sahwi. Nah udah begitu aja. Ya, jadi ini salah satu bentuk yang harus diyakini, sehingga seorang imam itu harus mantap ya, dengan ilmu yang sudah dimiliki. Ya seperti itu. Ya beda dengan duduk antara dua sujud. Jadi kalau duduk antara dua sujud itu rukun. Jadi kalau rukun itu mau lupa, mau sengaja ditinggalkan, maka tidak sah. Harus dikerjakan. Ai fi kulli rakaatin, artinya duduk antara dua sujud itu pada setiap rakaat. Walau fi naflin, sekalipun sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah juga sama. Rukun sholat itu tidak terbatas pada sholat fardu, tetapi rukun sholat itu juga berlaku pada sholat sunnah, termasuk tumakninah. Tumakninah kan termasuk rukun, bukan hanya pada sholat fardu, sholat sunnah pun itu harus ada tumakninahnya. Makanya kalau ada orang sholat sunnah tergesa-gesa banget tuh, ya Allah Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak ada tumakninahnya, ya kagak sah. Ya, sholat tarawih, masya Allah, dibuat capek kita, ya, karena ya ngebut, ya itu. Jadi nggak ada tumakninahnya. Tapi selama ada tumakninah sah. Ya, cepet nggak apa-apa. Yang penting ada tumakninah, bacaannya bener, nggak ada masalah. Ya, ada orang sholatnya Ustaz cepet banget. Ya nggak apa-apa. Yang penting ukurannya rukun-rukun sholatnya dibawa, termasuk rukun sholatnya tumakninah di situ. Ya kalau memang ada tumakninah, baca Fatihahnya benar, semua rukunnya dipenuhi, nggak apa-apa sah. Yang dipertanyakan cepat tapi bisa, yaitu ya banyak rukun-rukun sholat yang ditinggalkan, itu yang tidak boleh. Ya, jadi rukun sholat ini berlaku bukan hanya pada sholat fardu, namun juga pada sholat sunnah. Ini yang dimaksud walau fi naflin. Launya ghayah namanya. Sekalipun itu sholat sunnah, tetap ada duduk antara dua sujud. Sawaun asalla qaidan au muttaji'an, sama saja apakah orang itu sholatnya sambil duduk atau sambil berbaring. Jadi kan ada sholat ya bisa sambil berdiri, bisa sholat sambil duduk, bisa sholat sambil berbaring. Tetap harus ada duduk antara dua sujud. Kalau orang berbaring ya diduduk dulu antara dua sujud. Kalau memang posisinya bisa, nanti setelah itu baru diberbaring lagi. Kecuali kalau nggak bisa, nah itu nanti dengan isyarat-isyarat semuanya. Fala yakfi madunal julusi, maka tidak cukup apa selain daripada duduk. Ya maka nggak cukup tuh, kecuali kalau ada duduknya. Kalau tidak ada duduk di dalam sholat tersebut, maka tidak cukup, artinya tidak sah sholatnya, karena ini termasuk rukun sholat. Wa aqalluhu ayyastawiya jalisan, minimal yaitu dia menyamakan dalam posisi duduknya. Minimal ya udah diduduk, ya itu sama seperti duduk-duduk yang lainnya. Wa hadza huwal muradu, dan inilah yang dimaksud bin nahri dengan kata-kata nahar. Ya inda Atha, menurut Imam Atha, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wanhar, kata-kata wanhar. Ya jadi ada inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini Imam Atha menjelaskan kata-kata wanhar itu artinya duduk.
ya tegak sampai ya apa, yaitu dadanya nampak kelihatan. Ini dada kita ketika duduk, itu namanya wanhar. Itu Imam Atta. Walaupun nanti ada penafsiran yang umum, wanhar itu disuruh berkorban. Ya, ini ayat terkait tentang korban pada Idul Adha. Ya, itu inna a'tainakal kautsar fasholli. Salat di sini maksudnya salat Idul Adha. Ya, terus wanhar berkorbanlah. Tapi Imam Atta beda. Fasholli ini salatnya umum. Ya, kemudian wanhar, nah itu disuruh duduk yang nanti dadanya kelihatan nampak ke arah kiblat. Ya, seperti itu. Makanya kita kalau yang namanya sholat, ya itu pada saat berdiri maupun pada saat duduk, ini dada harus ngadap ke arah kiblat. Ya, jadi kalau kita salam pun jangan nih muter, jangan assalamualaikum, jangan begitu. Tapi cuma muka aja assalamualaikum. Ya, assalamualaikum itu begitu aja. Ini dada tetap harus arah ke kiblat. Ini yang dimaksud wanhar. Nah, seperti itu. Kalau terkait masalah kaki, ya kadang-kadang dia ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya itu masih ya nggak apa-apa. Yang penting dadanya. Kadang-kadang ada orang permasalahkan kakinya tuh, ya harus arepin ke kiblat. Yang bagus begitu. Tapi kalau seandainya enggak, itu pun tidak merusak, karena itu tidak masuk dalam kondisi rukun sholat. Ini harus kita pahami Bapak Saudara. Makanya orang kalau belajar tasawuf harus ngerti ilmu fikihnya. Jangan udah langsung tasawufnya aja. Ya, fikihnya nih gak belajar, repot. Ya, jadi kita bisa ninjau dari segi syariat dan dari segi hakikat. Ya, itu dua hal yang penting. Ya, kalau buat orang-orang kita ini syariatnya dulu dipelajari. Syariat benar baru hakikat. Begitu. Jadi ilmu tasawuf penting, tapi sebelum tasawuf ya fikihnya didalami. Nah, seperti itu. Ya, jangan kita udah langsung ke tangga yang paling tinggi aja tasawufnya. Kan harus melalui tangga. Kita kalau mau naik kan harus ada tangganya. Nggak mungkin tangga 1 enggak, tangga 2 enggak, langsung ke 3 aja. Siapa yang mampu naik langsung ke 3? Susah. Kita kalau ada tangga pasti tangga 1 dulu, anak tangga 2, anak tangga 3, begitu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, makanya masalah fikih ini penting sekali. Ya. Kalau fikih itu luas. Ya, jadi artinya kalau kita udah banyak belajar ilmu fikih, enggak ya suka menyalahkan. Karena mungkin ada pendapat lagi begini, ini nanti ada pendapat lagi seperti ini, ada pendapat lagi seperti ini. Itu seperti itu. Contoh masalah korban aja. Itu masalah korban. Ada yang punya pendapat kambing lebih bagus kebanding daripada sapi dan onta. Ada juga yang punya pendapat onta lebih bagus, baru sapi, baru kambing. Gitu. Tinggal lihat tinjauannya menurut mazhab mana ini. Nah begitu. Saya ketika baca terkait masalah-masalah ini, oh Imam Malik itu menyatakan ya bahwa ya kambing lebih utama. Nah begitu. Nanti ada lagi mazhab lain, ya onta yang lebih utama. Nah seperti itu. Jadi onta urutan pertama, baru sapi, baru kambing, domba. Ada lagi memang kambing dulu. Jadi kalau bisa usahakan kita kalau berkorban kambing. Nah begitu. Tapi ada juga ya dari segi manfaat lain, onta. Kalau di kita nggak ada onta, sapi. Sapi dikias sama dengan kerbau. Jadi itu tinjauan fikihnya ya. Ya itu luas sekali. Nah makanya Imam Atta itu menjelaskan kata-kata wanhar. Ya itu qala amarahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita nih hambanya ayastawiyah, untuk menyamakan, meratakan bainas sajdataini, antara dua sujud, jalisan hal keadaan duduk, hatta yabdua nahrahu, sehingga nampak sebelah dadanya. Tuh, nahar itu bukan artinya berkorban, tapi dadanya, nampak dadanya. Jadi ketika kita duduk, nah itu nampak dada kita. Nah, arah ke kiblat. Itu yang dimaksud wanhar, seperti itu. Ya, kata Imam Atta.
Qala Asy-Syibramalisi, berkata Imam Asy-Syibramalisi, wa qad jazama Ibnul Mukri, dan sungguh telah memutuskan Imam Ibnul Mukri bi adami wujubil i'tidali, tanpa kewajiban i'tidal. Ya, jadi kalau Imam Ibnul Mukri menyatakan tanpa wajibnya ada i'tidal. Ya, wal julus bainas sajdataini, dan duduk antara dua sujud, bin naqli, di dalam memindahkannya. Intaha, selesai apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syibramalisi. Wa akmaluhu, yang paling sempurnanya duduk antara dua sujud, ayyakula, bahwasanya seorang berkata, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, jadi pada saat duduk, ya, itu dibaca Rabbil firli warhamni, itu yang sempurna begitu. Ya, walaupun didiam aja boleh, yang penting duduknya tuh Bapak Saudara. Ya, kalau tidak duduk saja ada tumakninanya cukup. Tapi yang paling sempurnanya dia ucapkan doa Rabbil firli, ya Allah ampunkanlah saya, warhamni, kasihanilah saya, wajburni, yaitu tutupilah saya, ya warfa'ni, ya angkat saya, warzuqni, berikan rezeki kepada saya, wahdini, berikan hidayah kepada saya, wa'afini, wa'fu anni, dan maafkan saya. Nah, ini doa walaupun kita baca rame-rame atau sendiri, baik imam maupun makmum sama, nggak usah dirubah-rubah. Rabbil firli, jangan Rabbil firlana, warhamni, jangan dirubah warhamna, nggak usah. Udah, mau jadi imam, mau jadi makmum, sama aja bacanya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Qaluhu Rabbil firli, bermula perkataannya Rabbil firli artinya apa? Ai ustur ma waqa min zunubi, tutupin apa yang terjadi dari dosa-dosa saya. Itu artinya ampunkanlah saya, begitu tuh, tutupin dosa-dosa yang saya lakukan. Wa ma saya komina, dan apa yang akan terjadi, dosa yang udah maupun dosa yang akan. Ya, itu namanya mawaqa'a wa masayaqa'u. Ini kita nih Bapak Saudara, kalau kagak ditutupin dosa kita sama Allah, malu kita keluar rumah, malu. Maunya ngumpet aja di rumah. Karena kita ini banyak dosa. Ya. Banyak dosa kita yakini banget. Ya, kita banyak dosa. Makanya kita selalu bilang Rabbil firli, supaya dosa kita ini ditutupin nama Allah. Makanya Allah itu punya namanya Sattarul Uyub. Ya Sattarul Uyub, wahai Zat yang suka nutupin keaiban hambanya. Ini kita banyak keaiban kita, dosa kan keaiban. Ya, kita kalau ditunjukin dosa kita, ya Allah, malu kita. Ini kita kayak orang bener aja begini nih, ya. Nah, begitu. Kita banyak dosa, ya, banyak dosa kita. Cuma ditutupin tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita kalau nggak ditutupin, ya Allah. Kita kalau keluar rumah tuh, Masya Allah, malu kita sama dosa kita. Nah, itu yang kita ya selalu minta sama Allah. Rabbil firli, ya Allah tutupkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan saya. Nah, itu maksudnya begitu. Ya, makanya Allah itu Sattar, Zat yang maha menutup. Ya, ditutupin. Makanya barang siapa yang menutupi keaiban orang lain, maka nanti keaibannya ditutupin sama Allah, bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat pun akan ditutupin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sekarang kita ditutupin, tapi nanti di akhirat dibuka, dijelaskan apa adanya. Nah, seperti itu. Makanya nanti ada orang yang tenggelam dengan air keringat sendiri karena malu. Dimalu tuh. Kita kalau yang namanya punya dosa, diperlihatkan dosa kita, malu nggak kira-kira? Malu sampai keluar keringat. Makanya nanti ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri.
Tuh begitu. Sebab kalau di akhirat udah nggak bisa ditutupin lagi. Kalau di sini kita masih bisa nutupin. Ya Allah, kita kadang-kadang orang bilang kita orang bener banget udah. Ya ternyata kita banyak dosa, banyak kesalahan. Makanya kita selalu bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang diucapkan selalu oleh para nabi, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa para nabi itu bisa berhasil dalam setiap langkah-langkah dan perjuangannya? Karena dia selalu mengakui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tuh, jadi kita masih banyak salah. Kita selalu zolim kepada diri kita sendiri. Itu namanya zolam tuh. Ya, kita zolim kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Makanya kita kalau sholat begitu dah. Rabbil firli. Artinya ya Allah tutupin dosa-dosa yang telah terjadi pada diriku dan yang akan terjadi. Itu pengertiannya luas sekali. Makanya kalau kita ya baca doa, kemudian doa yang di sholat kita tahu, Masya Allah, enak banget itu. Ya, Rabbil firli artinya ustur ma waqa min zunubi wa ma sayaqau minha. Nah, kalau warhamni apa tuh Bapak Saudara artinya? Warhamni itu artinya ay rahmatan wasi'atan. Ya Allah, kasihanilah saya dengan kasih sayang yang luas. Rahmatan wasi'ah. Ya, rahmat yang luas. Tuh, jadi kita minta rahmat kasih sayang Allah. Jadi jangan ngandelin amal. Gitu. Jadi Pak Saudara, kita jangan ngandelin amal. Amal kita belum seberapa. Saya pernah baca satu kitab, Pak. Itu ada orang dikasih usia sampai 500 tahun. Dan 500 tahun itu digunakannya buat ibadah doang. Ibadah aja nggak ngapa-ngapain kecuali makan, istirahat, tidur. Selainnya ibadah lagi 500 tahun. Kemudian ketika dia meninggal dunia, Allah bilang, wahai hambaku, silakan kamu masuk ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Lalu hamba Allah yang udah rajin banget ibadahnya 500 tahun protes. Saya protes ya Allah, saya masuk surga karena amal ibadah saya. Begitu. Saya masuk surga karena karena amal ibadah saya. Kata Allah tidak. Kamu masuk surga karena rahmat saya. Karena saya berikan rahmat dan kasih sayang saya kepada kamu, makanya kamu masuk surga. Protes juga dia. Dibilang saya masuk surga karena amalan saya. Selama 500 tahun saya taat. Sholat, puasa, wah pokoknya bentuk-bentuk amalia mahdoh yang dikerjakan semuanya. Ya, akhirnya kata Allah nggak akan mengecewakan hambanya, nggak. Tetap kata Allah begini dah. Sekarang kita hitung-hitungan dah. Nah begitu, kita hitung-hitungan aja. Akhirnya benar dihitung-hitung. Ya kata Allah begini, saya kasih nikmat sama kamu banyak banget. Wa in ta'uddu ni'matallahi latusuha. Seandainya kamu coba-coba menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Sekarang jangan banyak-banyak dah. Mata kamu dikasih selama 500 tahun tuh bisa ngelihat, 2 mata dikasih ngelihat. Cuma nggak usah dua-duanya dah, satu aja, satu mata yang saya berikan dan kamu manfaatkan selama 500 tahun. Ukur, timbang dengan ibadah kamu selama 500 tahun. Ternyata belum bisa menyamai nikmat mata yang Allah berikan. Itu baru satu. Itu satu mata, Pak. Ya, yang kita pergunakan 500 tahun dengan ibadah 500 tahun belum bisa ya mengimbangi, apalagi bisa menandinginya. Ngimbangin aja nggak bisa. Terus kata Allah, itu baru mata doang, satu. Saya ngasih mata berapa? 2. Tuh. Belum lagi telinga, belum lagi tangan, belum lagi kaki. Kalau gitu kamu sekarang masuk neraka karena kamu belum bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Begitu. Baru sadar tuh hamba Allah tadi. Ya Allah, saya menyadari ya Allah. Tuh begitu. Makanya kita nggak boleh ngandelin amal. Kita nggak boleh ngandelin amal.
Apalagi kita, apa yang kita perlu andelin? Ya begitu. Amalan kita apa sih? Tuh. Jadi belum ada. Baru belajar kita, baru proses untuk menjadi hamba Allah yang baik. Nah makanya rahmat Allah ini sangat kita minta. Tuh, makanya kita baca dalam salat, warhamni, berikan rahmat kepada saya, rahmatan wasi'ah, itu rahmat yang begitu luas. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kita nanti nggak sombong. Nah begitu, jangan ngaku kita yang paling benar. Wah saya ya udah paling benar nih, yang lain ya salah semuanya. Makanya dia kagak mau sholat jamaah, karena dianggapnya imamnya udah paling ya semuanya salah, di dua yang benar. Bahaya nih orang yang begini. Ya ente ngapa sih nggak mau sholat jamaah? Habisnya Ustaz saya lihat ya nggak ada yang lebih bagus dari saya. Masya Allah. Iya. Jadi sholat jamaah aja kagak mau. Ya, karena dianggapnya yang lain itu salah semuanya. Hati-hati Bapak, jangan sampai begitu. Ya, bahkan kita diajarkan kalau bisa setiap kali kita ketemu sama orang, kita anggap orang lain lebih bagus daripada kita. Tuh begitu. Ini kita lagi kumpul begini nih, kita yang paling rendah, kita yang paling hina, orang lain yang lebih mulia. Begitu mestinya. Ya, jangan malah kita nggak mau nyampur karena orang lain dianggap salah semuanya. Ya begitu. Tuh ada tuh yang begitu. Ya, cuma bukan di sini. Di mana? Ya. Nah begitu. Jadi dia kagak mau nyampur. Dianggapnya orang lain pada salah semuanya. Ya, jadi yang benar dirinya sendiri. Ini bahaya. Ya, jangan. Jadi kalau kita belajar tasawuf nanti begitu. Ya, kita nganggap diri kita yang paling rendah, diri kita yang paling hina, orang lain lebih mulia, orang lain lebih ya bagus. Tuh begitu. Ya, Masya Allah kalau kita udah punya begitu tuh, wah udah istimewa dah. Ya, udah istimewa. Ya, seperti itu. Nah ini namanya warham nih. Ya, berikanlah rahmat kepadaku, rahmatan wasi'ah. Ya, rahmat yang luas. Ya, jadi kita minta sama Allah. Makanya kita selalu baca, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Nah itu Allahu wajiburni. Kemudian kata-katanya wajiburni lagi. Apa artinya wajiburni? Ai aghnini, berikanlah kekayaan kepada saya, wa'atini, dan berikanlah kepada saya malan kasiro, harta yang banyak. Itu artinya wajiburni begitu. Makanya kalau kita pahami artinya, Masya Allah, kita minta nggak lebih-lebih. Atini malan kasiro, minta supaya hartanya dapat yang banyak. Nah seperti itu. Wa huwa min babi qatala, yaitu jabaro dari kata-kata sama dengan bab qatala. Qatala yaqtulu, jabaro yajburu, itu maksudnya. Wa qawluhu warfa'ni, dan angkatlah saya aibid dunya wal akhirah, angkat saya baik pada saat saya di dunia maupun di akhirat. Wa qawluhu warzuqni, dan berikan rezeki kepada saya ar-rizqan wasi'a, yaitu rezeki yang luas. Wa mahallu jawazid doa bizalika, dan tempat dibolehkannya doa bizalika dengan hal tersebut, in qasada rizqu minal halal, jika dimaksud rezeki yang halal. Boleh kita minta warzuqni, berikan rezeki kepada rezeki yang luas, selama yang diminta itu rezekinya dimaksud rezeki yang halal. Kalau kita minta rezeki yang haram, dosa, enggak boleh haram. Jadi kita minta rezeki yang halal, itu silahkan, jawaz, boleh berdoa ya dengan niat rezeki yang halal, minta diluaskan rezeki yang halal. Atlaqo, atau diitlakkan aja, pokoknya rezeki aja. Ya rezeki, itlak namanya. Kalau bilang rizqan halalan, nah itu namanya muqayyad. Ya itu bagus. Tapi itlak masih boleh. Tapi kalau enggak digituin, misalnya rezeki yang haram diminta, wa illa, kalau seandainya tidak begitu, haram. Kita minta rezeki yang haram, ya haram. Ya rezeki yang tidak baik enggak boleh kita minta. Jadi minta yang halal.
yang berkah. Wa qalluhu, dan bermula perkataannya wahdini, dan berikanlah hidayah kepada saya, ailis solihil a'mali, berikan petunjuk maksudnya untuk melaksanakan amal solih. Wa qalluhu wa'afini aisallimni, ya, selamatkanlah saya min balayad dunya wal akhirah, dari ujian di dunia dan di akhirat. Tuh afini itu artinya begitu. Wa'afini wa'fu anni. Afini artinya selamatkanlah saya ya Allah dari bala di dunia dan di akhirat. Wa qalluhu wa'fu anni ay umhu dzunubi, artinya wa'fu anni, hapuskan dosa-dosa saya. Jadi ini Masya Allah, lapas-lapas doanya pilihan semuanya. Makanya kalau kita udah baca ini doa, kita tahu artinya, udah mantep itu. Ya, ini kadang-kadang kita baca doa kita nggak tahu artinya. Baca doa panjang banget, dah ditanya, tadi ente baca doa bagus tuh, ya, lama panjang banget lagi. Ya, itu maksudnya apa? Gua kagak tahu. Emang ente dapat doa dari mana? Dari denger orang baca begitu, gua baca begini. Nah, jangan. Kalau bisa kita kalau berdoa biar kita paham, gitu. Makanya gak usah banyak-banyak udah, yang kita paham aja. Ya kalau kita minta ditanya, ya Allah ditanya sama Allah, hambaku kamu minta apa tadi tuh? Tahu ya Allah, saya kagak tahu. Ya repot. Nah begitu. Jadi kita tuh kalau bisa doa yang kita baca minimal kita paham, bukan sekedar kita dengar dari orang. Ya, nah seperti itu. Jadi makanya doa jawami tuh yang mencakup. Tuh doa jawami, singkat, padat, semuanya ada di situ. Itu yang bagus. Nabi ngajarin kalau kita berdoa dengan redaksi yang jawami, yang udah mencakup semuanya. Nah seperti itu. Ini mencakup semuanya. Ya, Masya Allah. Rabbil firli, ya sampai selesai itu. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu Masya Allah doa yang begitu istimewa, ya, sehingga kalau kita pahami satu persatu artinya itu udah cukup, semuanya udah ada di dalam sholat. Ya itu begitu. Wa ya'ti fid dhamairil mazkurati bilafzil ifradi, dan datang di dalam domir-domir yang disebutkan tadi dengan lafaz ifrad. Ya, lafaznya mufrad. Walau imaman, sekalipun seorang imam, ya nggak perlu baca ya pakai domir jamak. Ya itu begitu, tetap mufrad. Makanya Bapak Saudara, ada doa-doa yang seandainya kita ngambil dari Al-Quran, bentuk jamak udah jangan dirubah, bentuk mufrad ya udah jangan dirubah-rubah. Kita sendiri Rabbana atina fid dunya hasanah, sendiri tetap enggak, betul nggak? Betul. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau sendiri mau banyak mau rame-rame jangan dirubah, udah begitu aja. Jadi nanti redaksi Al-Qur'annya kita nggak ngerubah, udah dapat pahala gitu. Walaupun kita rame-rame Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni, itu dalam sholat. Iya, jadi imam begitu, makmum juga begitu. Ya ada. Ya kecuali kalau kunut. Nah kalau kunut itu memang ya diperintahkan. Kalau imam domirnya enggak. Ya kalau kita sendiri domirnya muta'allim wahdah. Ya Allahumma hdini. Nah kalau imam Allahumma hdina. Ya tapi kalau ini enggak. Jadi enggak semuanya harus kita bentuk dengan jamak. Ya udah, kadang-kadang apa adanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Udah jangan dirubah karena ini redaksi Al-Qur'an. Mau rame-rame, mau sendiri, udah Rabbi shrah li. Ya, rame-rame udah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, seperti itu. Karena itu kita ngambil doa dari Al-Qur'an. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu redaksi Al-Qur'an. Udah baca aja walaupun jadi imam. Rabbi ya anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Begitu ya. Sama aja sama Robbana. Robbana jamak apa mufrad? Jamak. Kita sendiri Robbi ya kan enggak, Robbana juga. Ya, Atina apa Atini? Atina juga.
Nah begitu, karena ini ngambil dari redaksi Al-Quran. Gitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi ini perlunya kita ngaji begitu. Jadi kita paham ya. Nah, jadi ini domir-domir yang disebutkan bilafzil ifrad. Ya, walau imaman sekalipun ya di imam. Li'anna tafriqata bainahu wa baina ghairihi khassah bil kunut. Karena perbedaan antaranya dan antara lainnya, antara imam dan antara bukan imam, itu khusus di kunut aja. Ya, kalau di lain kunut udah domirnya sesuaikan apa adanya. Enggak perlu diganti-ganti kecuali kunut. Qala Suwaifi, berkata Imam Suwaifi fi Tuhfatul Habib, di dalam kitabnya namanya Tuhfatul Habib. Saya kira cukup kali ya. Ya, masih panjang juga. Nanti baru wa yusannu lil munfaridi ya wa imamin mahsyurin. Nanti ada munfarid, ada imam mahsyurin. Nah, bagaimana maksudnya imam mahsyurin nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa billah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'ts wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likabbatil muslimina ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak hadirin yang sekalian, demikian taklim kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang boleh kita sampaikan dapat kita terima dan manfaatnya, dan tentunya dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari